Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arsyatul Hikmah dari kelas kuantitatif D semester 6. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan yang Bapak berikan dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Soal yang pertama adalah karakteristik penelitian kuantitatif, yang mana pertama dijelaskan adalah desain. Desain ini bersifat terstruktur, sistematis, dan dirancang sebelum penelitian dilakukan. Dan adapun tujuannya adalah untuk menguji hipotesis dan juga melihat hubungan pengaruh perbedaan antara variabel secara objektif dan juga terukur. Lalu ada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan instrumen ya seperti angket, kuesioner, tes, atau pengukur statistik. Lalu ada juga data. Data ini berupa bagian angka ya, berupa angka atau data numerik dan dapat dianalisis secara statistik. Selanjutnya ada sampel. Nah, sampel ini adalah bagian daripada populasi ya, yang mana dipilih untuk mewakili populasi tersebut secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada analisis. Nah, apa sih itu analisis? Analisis ini adalah metode statistik untuk mengidentifikasi pola hubungan ya dan pengaruh antara dua variabel yang mau diteliti, antara variabel yang ingin diteliti. Lalu selanjutnya ada hubungan dengan responden. Nah, hubungan dengan responden ini adalah bersifat langsung dan objektif, yang mana cenderung formal dan juga berjarak. Nah, adapun metode-metode penelitian kuantitatif, yang pertama yang saya harus jelaskan adalah metode eksperimen. Apa sih itu metode eksperimen? Metode ini adalah memberikan treatment antara dua kelompok dengan secara acak. Ada juga metode kuasi eksperimen, yang mana sama seperti metode eksperimen, namun bedanya kuasi eksperimen ini tidak secara acak. Seperti itu. Jadi contohnya misal mau meneliti menggunakan metode kuasi eksperimen di kelas 9. Jadi tidak perlu diacak, tidak perlu menebak ini kelas berapa, karena sudah tahu ini adalah kelas 9 yang ingin diteliti dengan metode kuasi eksperimen seperti itu. Lalu ada metode ex post facto. Nah, metode ini adalah meneliti hubungan sebab akibat setelah kejadian ya. Kejadiannya berlangsung, contohnya pengaruh trauma masa kecil terhadap motivasi belajar siswa di sekolah. Nah, ini diteliti setelah kejadiannya berlangsung ya. Jadi dari mulai masalah yang berada trauma di masa kecil tersebut, apakah akan berakibat atau mengakibatkan motivasi belajar anak itu di masa depan atau di masa yang mendatang. Seperti itu metode ex post facto. Lalu ada metode survei. Nah, metode survei ini mengumpulkan data dari responden, yang mana mengumpulkannya dengan berbentuk pengajuan pertanyaan seperti itu. Lalu ada evaluasi. Metode evaluasi ini jarang ya digunakan di dalam penelitian kuantitatif. Namun metode evaluasi ini biasanya digunakan dalam menilai efektivitas sebuah program. Contohnya pada saat pemilu. Nah, itu kan dilihat evaluasi untuk mana nih yang berpihak pada kubu A, kubu B, dan kubu C seperti itu. Dan itu kan bentuk evaluasi dan bagaimana menilai efektivitas sebuah program seperti itu. Lanjut ada yang ketiga, jenis penelitian kuantitatif, yakni pertama korelasi. Korelasi ini adalah untuk menganalisis ya hubungan antara dua variabel. Contohnya adalah dua variabel atau lebih. Contohnya adalah hubungan atau pengaruh antara intensitas belajar dan hasil ujian PAI siswa kelas 12, misal seperti itu. Lalu B ada komparatif ya, yang perlu ada komparatif, yaitu membandingkan dua kelompok atau lebih untuk melihat perbedaan. Selanjutnya ada kausalitas ya, atau kausal komparatif. Ini meneliti pengaruh atau sebab akibat antar variabel. Lalu ada deskriptif. Nah, deskriptif ini adalah menggambarkan fenomena, kondisi, atau juga karakteristik suatu populasi. Contohnya adalah deskripsi tingkat literasi digital siswa di wilayah siswa SMA di wilayah Purwakarta. Nah, itu bisa menggunakan deskriptif seperti itu.
itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, jawaban-jawaban saya dari awal hingga akhir sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dosen berikan memuaskan bagi Bapak dan bagi semuanya, dan bermanfaat untuk saya serta umumnya bagi semuanya.